Ya, hebat sahabat-sahabat itu kalau ditanya. Sahabat itu karena kita nggak bisa berdialog langsung, tapi kalau kita baca biografinya sahabat Nabi itu hobinya apa? Hobinya baca Quran, hobinya tahajud, hobinya sedekah. Sedekah membantu orang lain tuh hobi banget. Makanya apa? Ketika dia dapat rezeki selalu ingat wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini ada rezeki ini Allah kasihkan, ini ada titipannya fakir miskin kaum duafa. Ingat ya, saya sering rumor begini, kalau ada orang yang susah senyum, sulit untuk senyum, berat untuk senyum, ini biasanya orangnya jarang neraktir. Kok bisa Ustadz? Loh, senyum itu kata Rasulullah apa? Tabasumuka biwajhi aika laka sodako. Senyummu untuk saudaramu itu sodako. Senyum yang gratis, yang murah, gampang aja dia susah sulit, apalagi neraktir. Masya Allah. Itu maksudnya ya. Jadi jamaah sekalian, kalau antum sering neraktir temen, antum sering berbagi rezeki, insya Allah yakin rezekinya bertambah-tambah. Amin. Ya. Itu bukan kata saya, itu janji Allah dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Unfek alaik. Bersedekahlah kamu, aku akan sedekahi kamu. Dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Mungkin karena kita masalah rezeki nggak nambah-nambah, kita ngabaikan sholat, kita nggak bakti sama orang tua. Na'udzubillah min dzalik, kita menzalimi sesama, ditambah lagi apa? Pelitnya ampun. Ya, hilangkan, jangan sampai punya penyakit ikir, bahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili, karya, ngeci orang awal itu. Ondai mandelai. Ya. Masya Allah. Jadi setelah Ramadan ini gemar bersedekah. Ya. Oh, sedekah itu tidak harus dengan uang kok. Ingat ikhwan akhwat, sedekah itu tidak harus dengan uang. Nggak bisa sedekah dengan uang, boleh kok pakai real atau dolar boleh. Gitu. Ya. Itu bukan uang ya Pak. Jadi, dengan senyum. Tapi jangan terus memahami senyum salah loh ya. Oh senyum itu sodako atau saat? Iya. Oh alhamdulillah kalau gitu saya selalu setiap ada kotak infak jalan saya senyum. Nah ya itu ya nggak bener juga. Kan senyum sudah sodako. Masya Allah. Ya. Jadi gemar apa dia menyegerakan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Gemar mengeluarkan zakat, infak dan sodako. Kemudian apa? Diri yang selanjutnya Pak. Masya Allah. Dia tidak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Imam Ahmad itu doanya luar biasa. Unik. Ya Allah, jangan ada satu orang pun yang masuk neraka gara-gara saya. Kalau ada orang yang berbuat salah dosa, belum orang itu minta maaf, dia sudah maafkan. Tapi dari pribadi beliau nggak mau menjadikan orang itu masuk neraka. Beliau pernah difitnah oleh ulama-ulama usuk, ulama-ulama yang buruk jahat, yang dengan fitnahnya itu beliau sampai dimasukkan ke dalam penjara. Ada yang mengatakan ketika ada berita Tuan Guru itu yang memfitnah Anda, yang menyebabkan Anda masuk penjara ini karena fitnahnya itu, ini berita gembira loh. Ada apa? Dia sudah mati hari ini. Kalau antum ada orang yang nyakitin antum terus dikasih tahu dia udah mati, wis bongkor. Seneng nggak antum kira-kira? Wah. Imam Ahmad marah ketika ada yang mengatakan ini berita gembira buat Anda. Berita gembira apa? Aku sedih. Kenapa? Aku sedih karena aku belum bisa mengingatkan, menyadarkan dia. Loh, Anda ini difitnah loh. Gara-gara dia loh Anda ini masuk penjara ini. Apa untungnya kalau tidak memaafkan? Apakah dengan dia masuk neraka aku untung? Tidak ada untungnya. Tapi kalau aku memaafkan dan itu penyebabnya adalah karena kezaliman yang dilakukan terhadapku, selesai tahu urusan. Dan itu juga pahala untuk diriku. Maka di poin ini kita perlu legowo lapang dada.
Udah deh kalau masalah urusan-urusan dunia itu ngalah aja deh. Antum masuk masjid, sendalnya diambil orang. Sudah, ikhlasin dong sendal udah bodol aja kok. Misalkan. Artinya apa? Jangan ngoyo-ngoyo dalam masalah duniawiyah yang membebani kita. Jangan ngoyo-ngoyo, jangan sedih berlebih-lebihan kalau urusannya itu duniawiyah yang tidak membawa ke surganya Allah. Gak usah terlalu dipusingkan. Makanya betul kata Rasulullah, tuba liman hudiya lil Islam wa kana yasu kafafan qani'ah. Sungguh beruntunglah orang yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah dalam Islam dan iman, hidupnya sederhana dan qanaah. Qanaah itu apa? Nerima ing pandum. Menerima apa adanya. Makan pakai tahu tempe, alhamdulillah. Yang penting enggak tiap hari, kan begitu. Ya sebab kalau tiap hari makan pakai tahu tempe bisa mengakibatkan darah tinggi masalahnya. Masa sih Ustaz? Iya. Kalau setiap hari makan pakai tahu tempe itu bisa mengakibatkan darah tinggi. Kok bisa Ustaz? Iya, ini lagi gitu. Ya. Bukan tahu tempenya tapi ini lagi. Jadi, menyegerakan dalam kebaikan, gemar bersedekah. Maksudnya di sini apa? Gemar membantu menolong orang lain, teman yang lain. Sahabat yang lain. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan tolong selama hamba itu suka membantu menolong temannya, saudaranya yang enggak mampu, yang dalam kesulitan. Kemudian tidak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Kalau orang lain buat salah pada dirinya, belum orang itu minta maaf, dia sudah maafkan. Ya. Jadi kita bisa ambil contoh doanya Imam Ahmad. Ya Allah, jangan ada satu orang pun yang masuk neraka gara-gara aku. Maka seperti tadi, aku sedih dengan kematiannya. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa. Langsung didoakan. Dan aku sudah memaafkan. Kemudian orang yang alumni Ramadan yang sukses yang dikaitkan dengan keimanan dan ketakwaannya itu meningkat, dia punya ibadah andalan. Nah, saya mau tanya ini. Sampai hari ini seumur antum ini sudah belum punya amalan ibadah yang menjadi andalan? Maksudnya amalan ibadah andalan itu ada yang lebih. Ya kita ya sholat. Kita ya zikir, sholawat ya sholawat. Ya. Tapi apakah itu menjadi andalan kita? Contohnya maaf. Alhamdulillah saya punya amalan andalan tahajud. Saya alhamdulillah tidak pernah meninggalkan tahajud selama 20 tahun ini misal. Sampai 20 tahun ini. Artinya dia nggak pernah putus. Kecuali dia ketiduran, kecuali dia safar yang tidak memungkinkan, atau dia sakit yang menjadikan dia tidak bisa tahajud. Itu berarti menjadi amalan andalan. Atau dia punya amalan andalan apa? Tiada hari tanpa baca Quran. Pokoknya dia merasa hidupnya betul-betul digelayuti syaitan kalau dia tidak baca Quran. Atau amalan andalannya apa? Alhamdulillah saya nggak punya amalan andalan baik banyak, tapi insya Allah saya setiap bulan karena bapak ibu saya masih ada, saya tetap kirim orang tua saya, walaupun tidak terlalu banyak. Tapi setiap bulan atau paling enggak 2 bulan sekali saya transfer untuk bapak dan ibu saya. Begitu, itu termasuk amalan andalan. Oh, saya nggak akan ninggalkan duha. Jadi setiap muslimin dia memiliki amalan andalan. Dan itu masing-masing kita beda. Mungkin ada yang dengan hartanya, mungkin ada yang dengan ilmunya, mungkin ada dengan doanya, mungkin ada dengan tenaganya, ada dengan kesabarannya, dengan kesungguhannya, semampunya dalam menjalankan ibadah. Allah alam. Tapi jangan sampai kita tidak punya amalan andalan. Kemudian yang selanjutnya adalah hebat sekali orang ini. Ketika dia ingat salah dosa, dia menyegerakan, dia tutup dengan kebaikan ibadah dan amal soleh dengan taubat dan nasuha. Ingat ikhwan akhwat, ternyata Allah benci dengan orang yang taat tapi sombong. Saya ulangi, ternyata Allah benci dengan orang yang taat tapi sombong. Kecuali kemudian dia taubat. Lebih baik orang itu jatuh dalam dosa maksiat, kemudian dia sadar, saya salah ini. Kemudian dia mau taubat dengan taubatan nasuha. Kemudian dia mau berhijrah dengan sebenarnya hijrah. Kemudian dia mau beribadah dengan sebenarnya ibadah. Orang ini lebih baik ketimbang orang yang taat tapi sombong. Maaf ya, sombong itu bisa bentuknya keguyon, lelucon, rumor-rumor, bisa. Kok bisa Ustaz? Ini contohnya. Habis ngaji, habis taklim, misalkan antum pulang. Terus ketemu teman-teman, dari mana? Ya ngaji lah. Nggak kayak lu, nggak sadar-sadar.
Itu walaupun bentuknya keguyon nggak boleh. Kenapa? Innallaha jamil yuhibbul jamal al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah, suka pada keindahan, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. La yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga barang siapa yang dalam hatinya ada sifat sombong meskipun hanya sebesar atom. Makanya saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, doa yang ketiga tadi terus kita minta. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Nah, apakah tanda-tanda kebaikan yang saya terangkan tadi sudah ada dalam diri kita? Memang alhamdulillah seperti itu. Kalau sudah, falyahmadillah, pujilah Allah, sanjunglah Allah. Berarti Allah memberi kebaikan kepada kita. Tapi kalau habis Ramadan ini sama sekali maaf, tahajudnya belum dimulai, baca Qur'annya belum dimulai, sedekahnya juga belum tergerak hatinya untuk bersedekah, duhanya sering kelewat, sholawatnya juga ya banyak enggaknya, bahkan sering masih menjahili orang lain, na'udzubillah min dzalik, bahkan masih berkata-kata yang menyakiti teman saudaranya. Hati-hati, gurau-gurau, canda-canda, tapi nggak boleh kelewatan. Kenapa? Karena nanti ketika teman kita lagi nggak mood, kita ledekin walaupun baik-baik, dia nanti gara-gara itu bisa menjadikan pecah persahabatan, persaudaraan. Ini ada, kenapa ini kok saya kaitkan? Ini kisah menarik ketika sahabat Abdurrahman bin Auf tadi, yang dikenal konglomerat yang kaya, yang gagal miskin tadi, karena hartanya diinfakkan, disedekahkan jalan oleh Allah, tapi ya tidak habis-habis. Itu luar biasa sekali. Yang menarik, ketika itu, ini pelajaran menarik bagi diri kita. Ketika itu, Rasulullah, qadarullah, nggak ada istilah kebetulan. Nggak boleh mengatakan du kebetulan. Kalau mengatakan kebetulan itu bisa syirik. Karena berarti meniadakan peran Allah. Tapi alhamdulillah, qadarullah, dengan takdir Allah, dengan biidnillah, dengan izin Allah. Kalau insya Allah, itu kan kaitannya dengan ikhtiar kita ada. Tapi kalau biidnillah, biqadarillah, itu sudah. Kita tidak bisa bahas. Dengan atas izin Allah, dengan atas takdir Allah. Nah, itu memang nggak bisa diganggu-gugat. Itu memang kekuasaan Allah. Qadarullah, pada saat itu berkumpullah Rasulullah dan sahabat-sahabat dari kalangan muhajirin. Quraisy. Nah, kalau disebut Quraisy itu antum saya beritahu, secara fisik orang Arab yang keturunan Quraisy itu hampir semuanya ganteng cantik. Ya. Hampir semuanya itu yang dari Quraisy itu yang laki-laki ganteng-ganteng, tinggi-tinggi, putih, bersih, yang perempuan cantik-cantik. Tapi kalau antum yang ikhwan di sini mau nikah dengan yang Quraisy, maharnya mahal. Ya, kecuali yang betul-betul sudah memahami Islam. Nah, kumpul ini. Ada sahabat Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam. Sahabat-sahabat top-top inilah lagi berkumpul dengan Rasulullah. Berarti orang-orang ganteng-ganteng, hebat-hebat semua ini secara fisik. Bilal bin Rabah ngelihat, Rasulullah dengan sahabat-sahabat ini lagi kumpul-kumpul lah, saya mau nimbrung deh. Berjalanlah Bilal bin Rabah yang kita tahu hitam pekat itu, berjalan mendekati dan saya mau nimbrung deh, ikut kumpul dengan Rasulullah. Baru berapa langkah mendekati ke arah itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf ini dengan Bilal bin Rabah suka canda. Ya. Apa kata? Orang hitam. Jangan masuk sini ya. Ini orang khusus nih. Orang hitam. Hanya mengatakan, itu beliau tidak bermaksud menghina. Guyon, gurau. Dan Bilal bin Rabah nggak masalah. Tapi Rasulullah marah pada saat itu. Wahai Abdurrahman, benar kamu sudah Islam. Benar kamu sudah iman. Tapi sayang, benih-benih jahiliyah masih ada melekat pada diri. Beliau tidak mengatakan, ini canda kok ya Rasulullah. Ini saya gurau, ini rumor. Enggak.
Kamu sudah Islam, kamu sudah iman. Tapi sayang, benih-benih jahiliyah masih ada melekat pada dirimu. Apa yang dilakukan? Langsung beliau mendekati Bilal bin Rabah. Wahai, apa? Bukan hanya sekedar mendekat minta maaf. Dia letakkan pipi kanannya, pipi kirinya, pipi kanannya di atas pasir. Diletakkan langsung. Wahai Bilal, injakkan kakimu pada pipiku ini. Enggak. Saya tahu kok kamu cuman canda gurau. Wong kita biasa kok geguyan gitu. Letakkan. Enggak, kata Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah juga enggak mau. Tapi apa yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf? Ditarik ini, kakinya Bilal ini, ya, ditarik, betul-betul nempel di pipi ini. Karena beliau mengatakan, aku lebih tidak ridho kalau kakimu belum kamu letakkan di pipiku. Tetap beliau nggak mau, tapi tetap ditarik. Hanya nempel. Ikhwan dan akhwat, hati-hati. Kadang-kadang kita canda-canda berlebihan. Apalagi sampai maaf, menghina orang tuanya. Ya. Menghina fisiknya, hati-hati. Menghina fisik teman kita sama saja kita menghina Allah. Lihat tuh, hidungnya mencos. Kadang-kadang kalau fisik itu jelas nggak boleh, itu ciptaan Allah kok. Wong baju aja kita nggak boleh komentar. Lihat tuh, bajunya norak. Loh, biar dong dia suka kok. Oh, apa urusan kita? Lain antum bilang gini, Ustadz itu pakai baju kok kayak gitu. Nggak menarik. Awas nanti kalau bulan depan ngaji lagi mau tak beliin yang bagus. Nah itu boleh kalau gitu. Saya tunggu betul itu ya. Enggak. Ini enggak rumor, ini serius loh ini. Masya Allah. Masya Allah. Saya senang kalau yang model kayak gitu tuh. Masya Allah. Ada kayak gini, enggak Ustaz. Saya enggak mau kalau cuman beliin baju, saya mau minta nomor rekeningnya aja. Semangat lagi saya itu. Masya Allah. Ini yang enggak rumor loh ini. Kali ini betul serius ini. Baik, saudara seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itu yang pertama. Setelah Ramadan meningkat keimanan dan ketakwaannya. Yang kedua, setelah Ramadan ini Masya Allah, hatinya semakin bersih. Apa kata Rasulullah? Di dalam diri manusia ada segumpal darah, segerat daging. Kalau itu baik, yang lainnya baik. Tapi kalau itu rusak, dia pun rusak. Waya qalbu, dia adalah hati. Nah, di poin ini saya tidak akan terangkan secara detail, tapi ingin saya sebutkan terutama ya, hati bersih ini terhindarnya paling tidak 7 dosa. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar ini. Ya. Cuman uraiannya tidak hari ini, tapi saya sebut poinnya. Kita tidak akan bisa menjadi hamba yang baik kalau 7 dosa ini ada pada diri kita. Ini uraiannya khusus saat nanti. Yang pertama adalah kita nggak akan bisa jadi orang yang istiqomah, muslim yang baik, muslim yang bertakwa. Yang pertama, kalau kita masih suka berdusta. Yuk kita baca hadis Nabi dengan satu harapan, setelah baca hadis Nabi ini kita bisa jadi orang yang jujur dan tidak mau berdusta selamanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyakum wal kadiba. Iyakum wal kadiba. Fainal kadiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta. Karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Hati-hati yang ibu-ibu, ikhwan, akhwat, antum yang sudah punya anak. Kadang-kadang menjanjikan anaknya, tapi nggak tepatin, dusta. Masalahnya bukan itu, berarti antum menanamkan, mendidik anak jadi pembohong.
Mama minta uang, nggak ada. Padahal ada. Itu dusta. Pernah? Halo? Masya Allah. Jangan diulangi lagi. Ya. Tapi jangan bilang nggak ada. Nanti betul-betul dicabut rezekinya oleh Allah gimana? Ya. Suami tanya baik-baik, ma, bu, dek, yang uang belanja masih gak? Habis, ngerti gak sih? Padahal ada, nggak boleh. Ada teman atau sahabat atau saudara atau tetangga, dia mau ngutang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeng, tolong dong bantu aku, Jeng. Ini aku butuh banget uang, tolong dong pinjemin aku. Sementara kita tahu, dia punya sifat yang nggak baik. Jadinya 2 bulan bisa 2 tahun, ditagih juga marah-marah. Terus kita tahu apalagi digunakan enggak untuk kebaikan. Kalau antum tahu sifat yang buruk seperti ini, jangan karena dia buruk terus kita jadi buruk juga dengan bohong. Terus gimana caranya? Ya kalau dia datang assalamualaikum, waalaikumsalam, tumben datang. Ini pasti mau ngutang, gitu. Oh, kamu tahu amat. Ih, aku mah hafal banget. Kamu kan kalau mau ngutang sok baikan gitu kan, Jeng? Gitu. Maaf ya, Jeng ya. Jangankan aku ini tidak punya uang. Aku punya uang banyak pun tidak akan kasih pinjam kamu. Kapok, aku kapok. Ya. Boleh nggak bilang gitu? Harus. Kok harus, Ustaz? Karena ini penyakit ini. Kalau maaf seorang istri dia tidak izin suaminya, kan itu berdosa juga. Kalau antum kasih pinjam, balikinnya nggak jelas kapannya, nggak bisa tidur juga, nggak tenang. Kalau antum bilang nggak ada, padahal ada, dusta. Kalau kata-kata itu mungkin menyakitkan, tidak enak, tapi bisa menyadarkan dia, berpahala kita. Karena ada kadang-kadang kata-kata yang lembut tidak menjadikan orang itu sadar kok. Kamu nggak malu kamu? Utang yang kemarin aja belum kamu bayar, nggak? Misalkan begitu. Itu kan nggak enak. Tapi kalau itu bisa menyadarkan dia, berpahala. Dan itu dibenarkan dalam Islam. Jadi kita kalau belajar, kita Riyadhus Shalihin. Jadi kata-kata yang kasar, menyakitkan sekalipun, kalau itu bisa menyadarkan teman kita, saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, itu berpahala dan dibenarkan. Kalau dia tidak berubah, tidak berdosa kita. Ya, nah ini. Jadi mulai hari ini jangan ada dusta. Jangan ada dusta. Yang kedua, ya harus bersih hatinya aja Pak. 1, nggak ada punya sifat dusta. Yang kedua, jangan ada sifat kikir, bakhil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili, gariang. Jadi memang seorang muslimin yang hatinya baik itu mesti punya jiwa dermawan. Maka sampai-sampai Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Belumlah kamu dikatakan beriman kepada Allah dengan benar, kecuali kamu itu memberikan sesuatu untuk saudaramu yang kamu masih suka, yang kamu senang, atau yang terbaik. Jangan sudah kita nggak suka, sudah bodol, kalau makanan sudah basi, pokoknya kalau sesuatu sudah nggak menarik, kita sudah nggak suka, kita kasihkan orang. Dengan kita kasihkan menyusahkan. Kalau makanan dia jadi penyakit. Kalau makan sudah bodol, kalau kendaraan juga. Ya. Saya ingin sedikit cerita tahadus bin nikmah. Ya. Beberapa tahun yang lalu, saya kira tuh murid itu rumor. Ustaz saya itu punya mobil sedan, Ustaz, Chevrolet, Ustaz 2004. Kira-kira Ustaz berkenan nggak ya? Saya kira rumor. Alhamdulillah banget Bu, seneng lah, maulah saya bilang gitu. Ya udah Ustaz, besok ambil ya di rumah. Saya tuh masih antara iya apa nggak, bener nggak sini, iya nggak di sini. Betul. Saya WA, Assalamualaikum Ibu, betul ini pagi ini saya bisa ambil mobil yang dimaksud kemarin. Oh iya Ustadz, ini udah ditunggu. Masya Allah, saya antara nangis senang itu rakaruan betul itu. Alhamdulillah saya datang. Ini Ustadz kuncinya, ini BPKB-nya langsung.
Qadarullah saya pakai ya mungkin setahun, ya pas nikahkan anak memang jalannya itu rupanya. Saya harus jual ya karena untuk keperluan pernikahan anak pada waktu itu. Nah saya pikir orang ini ternyata ibu ini Masya Allah orang suami istri lagi bagus, sederhana, orang kaya sederhana. Ternyata Masya Allah cerita dari murid-murid yang lain, iya Ustaz, loh Ustaz ini kok pakai mobil itu, Ustaz beli berapa? Yang lainnya nggak tahu. Jangan bilang-bilang Bu itu nggak mau. Ini dia hadiah dari beliau. Oh, iya Ustaz, ibu itu orangnya baik, bapak itu orang baik. Ternyata Masya Allah dia suka menyantuni fakir miskin kaum duafa. Saya temukan juga, saya salut sekali, yang ini yang cerita pertama. Cerita yang kedua, punya murid di Cipondo itu. Masya Allah, saya haru dan nangis. Saya akhirnya terpacu untuk bercita-cita juga. Apa? Hampir setiap tahun. Ya, tapi yang puncaknya yang waktu itu, beliau ini menyantuni 1000 fakir miskin kaum duafa hanya dalam 2 jam kelar. Semuanya dapat, tidak ada yang nyodok sana, nyodok sini. Ya, tidak ada ribut-ribut. Bayangin, nyantuni 1000 fakir miskin 2 jam kelar. Sementara yang di mana itu Jawa Timur hanya 25.000 atau 35.000 sampai ada yang meninggal kan itu, ada yang injek-injek itu. Ya Allah, saya bilang, Pak, Bu, Masya Allah, semoga Allah memberkahi Bapak dan Ibu ini. Ya Ustadz, memang saya biasanya cuman tiap tahun yang sering sih hanya 200-300 orang ini. Alhamdulillah pas ada rezeki lebih, jadi Alhamdulillah hari ini 1000 orang Ustaz. Itu luar biasa sekali. Jadi jamaah sekalian, saya juga mengimbau kepada diri saya tentunya pada antum. Ternyata sebelum apa yang namanya dermawan itu harus dibiasakan. Nggak bisa nggak sesuai teori-teori nggak bisa. Contoh yang paling gampang. Maaf nih, akhwat nih. Antum dari rumah, misalkan bawalah gorengan atau bawa sesuatu apa. Antum kasih teman antum. Itu termasuk bagian sedekah untuk menimbulkan kedermawanan. Untuk anak-anak kita, capek kita bilang. Sampai busa-busa belum tentu anak kita paham. Nah, jadi yang dermawan ya anak ya, jadi orang yang baik jangan pelitnya. Tapi tidak ada tindakan praktek. Lebih baik antum tanya, ini teman satu kelas berapa nak? 20 orang ibu atau 25 orang buat makanan. Ya makanan kecil, makanan apalah, kue atau apa. Ini besok kamu kasihkan teman-teman kamu. Ya. Itu satu kebaikan. Saya mengajarkan kepada anak saya yang di pesantren. Saya tinggal tergantung rezeki. Kadang saya lebihkan 100, kadang 150, kadang ya cuma 50.000. Saya bilang, ini yang 100.000 nak, kamu harus gunakan untuk traktir teman kamu. Ya tadi kalau di Solo itu kan 10.000 sudah dapat mie ayam sama es teh ya. Kalau di Solo itu. Iya, kalau di sana ya. Saya tanya, nah kamu udah traktir belum? Loh kok belum? Marah saya. Anu Bi, Jumat kemarin nggak boleh keluar Bi. Baru keluar Bi Jumat besok kan 2 pekan sekali keluarnya anak pesantren. Oh ya udah kalau gitu. Terus saya bilang, Abi nggak suka kalau kamu ngasih ya itu aja. Ganti-ganti teman yang lain. Maksudnya apa? Biar anak saya punya sosialisasi. Ya, saya ceritakan juga sama anak saya. Insya Allah nak, semua teman Abi nggak ada yang belum pernah Abi traktir. Saya ingin turunkan kepada anak saya begitu. Ya konsekuensinya ya nggak masalah kita tambahkan uang jajannya dia. Karena kalau kita meninggal, kita sudah menanamkan sifat kedermawanan. Setiap anak kita memberi, menolong orang lain, kita yang sudah meninggal kita dapat pahalanya. Ini maaf. Wah, di sini cuman yang sepuh, cuman yang sudah kakek baru 2 kali ya. Sudah ada yang jadi nenek ini? Banyak. Oh iya. Ini saya ingatkan. Banyak yang kakek terutama nenek setelah menjadi nenek malah dia punya dosa jariah. Apa Ustaz? Bohong. Kok bisa? Anaknya nitipin cucunya, berarti kan cucunya dia. Anu Bu, aku titip anakku ya, berarti cucunya si nenek tadi. Dia mau kerja misalkan harga. Tapi awas loh Bu, jangan beliin es loh, awas loh. Iya. Siang hari panas si cucu tadi. Nenek, aku haus nek, aku pengen dibeliin es. Dibeliin nggak?
Beliin enggak apa-apa. Wong dia pengen kok. Cuman jangan bilang ibumu ya. Ketika dia mengatakan jangan bilang ibumu ya, berarti si nenek atau kakek ini sudah mengajarkan kebohongan. Mati si kakek ini, mati si nenek ini. Terus anaknya atau si cucunya tadi berbohong. Yang ngajarin bohong siapa? Neneknya. Setiap dia bohong, itu di dalam kubur dipentungin malaikat itu. Karena dia punya dosa jariah. Halo? Halo? Assalamualaikum? Artinya apa? Kalau pernah melakukan itu cabut. Enggak. Kakek, nenek, simbah, ya. Hari ini ingatkan kamu nggak boleh bohong. Kalau kamu bohong itu urusan kamu dengan Allah. Dosa kamu. Dah selesai. Berarti sudah diputus dosa jariah tadi. Kedermawanan kita tanamkan juga begitu. Saya ingat betul guru saya itu 42 tahun yang lalu ngajarin agar jadi anak yang dermawan, enggak pakai hadis. Kalau tadi anak yakinkan kepada antum, unfik alaik. Bersedekahlah kamu, Allah akan mensedekahi kamu. Saya ingat betul nasihat guru itu. 42 tahun yang lalu. Dengan bentuk lagu tetapi menyentuh. Cuman gini nyanyinya. Kalau punya roti, jangan makan sendiri. Bagilah teman-teman sedikit pun jadi. Kalau punya roti, jangan makan sendiri. Bagilah teman-teman sedikit pun jadi. Oh siapa? Itu ngajarin semua murid-murid. Ibu guru itu setelah ngajarin itu, kita betul hampir tiap hari bawa makanan. Kita ceritakan kepada orang tua. Oh ya, orang tua senang. Ya, kadang biasanya makan sendiri, mbak sendiri itu dilebihkan sama ibu. Kadang gorengannya dilebihin 4, dilebihin 5. Ya tadi, untuk bagi-bagi teman. Nah, kenapa ini saya contohkan sampai sedetail ini? Kedermawanan itu memang nggak bisa tanpa dilatih, terus dibiasakan. Pembiasaan yang baik akan jadi baik. Pembiasaan buruk ya buruk. Yang ketiga, dosa apa yang nggak boleh ada pada diri kita? Artinya setelah dusta, kikir, kemudian hasad, iri, dengki, dendam. Ikhwan al akhwat, jangan pernah iri kepada temannya, dia ada kelebihan. Ya udah, memang Allah catat sendiri. Kita boleh iri itu dalam hal ibadah dan kebaikan. Siapa yang dia masih punya hasad, iri, dengki terhadap teman sahabatnya, yakin hidupnya akan merana. Nggak ada untungnya, capek. Merusak hatinya. Kenapa? Kata Rasulullah, maksudnya al-hasadu ya'kulul khair. Hasad, iri, dengki itu dia memangkas, memakan, membakar apa?